Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dengan saya kembali, Nurjana, CGP Angkatan 11 Kabupaten Batubara. Saya hari ini melakukan wawancara dengan kepala sekolah saya, yaitu Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 2 50 Pesisir. Aksi nyata kali ini yang berjudul tentang kepemimpinan. Sama-sama kita saksikan wawancara kami. Selamat menonton Bapak Ibu. Selamat pagi Pak. Pagi Bu. Gimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah kabar saya hari ini sehat. Iya ya Pak. Saya ingin bertanya Pak mengenai kepemimpinan Bapak lah di sekolah UPT SMP Negeri 2 50 Pesisir ini Pak. Boleh, silakan Bu. Ya, terima kasih sebelumnya ya Pak. Pertanyaan pertama yaitu, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Oh begitu ya Bu. Iya. Untuk pertanyaan yang pertama ini Bu, mungkin kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral ini biasanya saya temukan pada kebutuhan diri pada siswa, seperti kasus siswa terlambat, yang tapi punya niat untuk bersekolah, ya kan. Kemudian bisa juga siswa berkelahi, ya kan, dengan temannya dengan hal-hal yang sepele dan yang lain. Saya masuk ke pertanyaan yang kedua ya Pak. Selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Untuk pertanyaan ini Bu, biasanya saya mengajak beberapa orang guru yang ada di sekolah ini, stakeholder, ya kan, baik itu wakil kepala sekolah maupun guru bimbingan konseling, ya. Di situ kami berdiskusi, ya kan. Kemudian kami pertimbangkan semua sisi dari masalah, kemudian dampaknya sebelum kami putuskan. Kami juga berusaha mencapai kesepakatan bersama supaya keputusannya itu adil untuk semua. Iya Pak, keputusan itu harus memikirkan dua-dua tadi ya kan Pak, Benar. yang benar sama-sama benar. Tapi walaupun demikian, pasti setiap keputusan itu tidak ada yang memuaskan ya kan Pak, Benar. semua pihak ya Pak. Benar. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Langkah-langkahnya itu Bu, yang pertama itu mengumpulkan semua informasi yang kita dapat, ya. Kemudian yang kedua, identifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Kemudian yang ketiga, pertimbangkan dampak keputusan itu untuk semua pihak. Kemudian yang keempat, kita berdiskusi dengan tim yang ada itu tadi kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas, maupun guru bimbingan konseling. Kemudian yang kelima, kita ambil keputusan berdasarkan dari hasil analisis tersebut. Kemudian yang terakhir, kita buat rencana untuk melaksanakan keputusan. Harus dieksekusi ya Pak keputusannya. Kemudian Pak, yang nomor 4 Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yang paling efektif itu Bu, adalah melibatkan berbagai orang dalam proses keputusan, ya kan, berkomunikasi dengan jelas, kemudian transparan, kemudian dalam membuat keputusan juga mengikuti prosedur yang sudah ada, memastikan keputusan sesuai dengan prinsip aturan di sekolah dengan etika yang memanusiakan manusia. Iya, sesuai prosedur ya Pak. Benar. Kemudian Pak, hal-hal apa saja Pak selama ini merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang saya hadapin itu termasuk dia konflik kepentingan antara pihak-pihak Saatnya jam keempat dimulai. Kemudian ketidakpastian memilih keputusan yang tepat, dan kadang-kadang sulit untuk membuat keputusan yang diterima semua pihak. Keputusan tidak bisa diterima semua pihak, tapi mencari jalan yang terbaik ya Pak. Benar. Kemudian Pak, apakah Anda memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika
apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat ketika ada masalah atau memiliki jadwal yang menyesuaikan untuk menyelesaikannya? Bagaimana prosedurnya, Pak? Kalau secara sekilas sih saya tidak ada memiliki jadwal yang tetap, tapi saya selalu berusaha menyelesaikan masalah secepat mungkin sambil memastikan semua langkah yang diambil itu hati-hati. Yang biasanya saya membuat rencana dan memberikan tenggat waktu untuk setiap langkah, tetapi tetap fleksibel jika situasi itu berubah. Kemudian Pak, adakah seseorang atau apa saja faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut, Pak? Dukungan dari tim yang kompak, Bu, dan memiliki pedoman etika yang jelas itu sangat membantu. Terkadang saya juga melibatkan konsultan ataupun mediator dari luar, ya kan. Jadi jika diperlukan, ya kan, untuk mendapatkan pandangan tambahan. Dukungan dari keterlibatan seluruh warga sekolah memudahkan proses keputusan. Itu yang paling penting. Ya, Pak. Dukungan ya Pak. Kalau memang tidak mampu ya mengambil dari luar mediator. Benar. Kemudian Pak, dari semua hal yang telah disampaikan Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman-pengalaman Bapak selama mengambil keputusan ini, Pak? Pelajaran yang saya ambil itu yaitu kita perlu belajar, Bu, pentingnya itu berkomunikasi yang terbuka dan mendengarkan semua pendapat dari pihak-pihak yang ada di sekolah. Kemudian kita juga perlu fleksibel, ya kan, dan siap menyesuaikan keputusan berdasarkan situasi yang ada, agar keputusan yang diambil tetap adil, bermanfaat bagi semua dan tidak ada yang dirugikan. Iya, itu kata kuncinya, tidak ada yang dirugikan. Tapi harus fleksibel juga ya Pak, melihat situasi ya Pak. Iya, kita lihat situasi. Demikian wawancara kita hari ini Pak. Terima kasih Pak telah membantu saya. Ya, sama-sama Bu. Selamat pagi Pak. Pagi. Demikianlah wawancara kami terhadap kepala sekolah saya Bapak Rahmat Sarangputih di UPT SMP Negeri 2 50 Pesisir. Sekian dan terima kasih.